Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, saya hendak menyapa saudara sekalian di tengah merebaknya COVID-19 yang telah menjadi pandemi dunia saat ini. Dalam menghadapi masalah kemanusiaan yang pelik seperti ini, bukan tidak mungkin muncul pertanyaan dalam diri saudara dan dalam diri saya, apa maksud Allah dengan semua kejadian ini? Pertanyaan sama juga bisa muncul ketika kita menghadapi kegetiran dalam hidup ini. Di manakah Allah? Terutama ketika kehidupan makin sulit, ketika penderitaan menerpa. Di manakah Allah saat saya membutuhkannya? Dan dalam menghadapi pandemi ini, bukannya tidak mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Mengapakah Allah membiarkan penderitaan yang berkepanjangan ini? Apakah Allah sudah tidak lagi berdaulat dalam perjalanan dunia ini? Saudara, itu juga yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ketika kerusuhan besar terjadi di Yerusalem dan terjadi pembakaran kota Yerusalem, Kaisar Nero mengkambing hitamkan orang-orang Nasrani sebagai biang kerok dari kerusuhan itu. Dan sejak itu, pemerintahan Romawi dan masyarakat umum menimpakan semua kekesalan mereka kepada orang-orang Kristen. Maka jemaat yang mula-mula itu sungguh menderita. Terutama kemudian pada masa pemerintahan Domitianus. Pada saat seperti itu muncul pertanyaan klasik. Apakah Allah masih berdaulat? Apalagi bagi jemaat mula-mula yang masih belia itu. Baru saja mengenal Kristus, baru saja masuk dalam komunitas Kristen, sudah diburu-buru dan disiksa. Di manakah Allah? Di tengah pergumulan seperti itulah penulis kitab Wahyu memperoleh penglihatan. Dan asal-dasar penglihatan itu dia menuliskan kepada jemaat mula-mula. Akulah yang awal dan yang akhir. Artinya, di tengah kesulitan yang bagaimanapun, di tengah ancaman hidup sekalipun, ada janji, bahkan kepastian. Allah ada beserta kita. Kerajaan Allah hadir di dunia ini di tengah-tengah mereka. Akulah yang awal dan yang akhir menggemakan. Kristuslah yang menguasai dan mengarahkan sejarah perjalanan hidup kita hingga akhir zaman. Akulah yang awal dan yang akhir menyeratkan tiga hal sekaligus. Bahwa di dalam Kristus ada kesempurnaan, ada kekekalan, dan ada otoritas. Persoalannya adalah bagaimanakah kita menghidupi kesempurnaan, kekekalan, dan otoritas Kristus itu dalam keseharian kita. Acap kali kita memenggal-menggal itu dalam keseharian kita. Dalam ibadah kita suci, tetapi tidak punya dampak dalam kehidupan sehari-hari. Minggu kita saleh, Senin sampai Sabtu kita salah. Ibadah kita yang mengharu-birukan, doa yang begitu khusyuk, tidak memiliki kaitan apa-apa dengan realitas sosial. Kita asyik-masyuk beribadah, tapi tidak peduli bahwa akibat kita beribadah itu orang lain menderita karena terpapar virus yang berbahaya. Yang penting iman saya mampu melawan virus itu. Iman saya akan menengking virus itu. Tanpa peduli bahwa akibat dari berkumpul beribadah itu satu sama lain bisa menularkan virus. Dan bisa menularkan penderitaan. Ganti menularkan kasih, kita menularkan penderitaan. Persoalannya adalah kita sering merasa yang lain itu bukan urusan saya. Yang penting iman saya. Maka menarik saudara-saudara merefleksikan kritik Friedrich Wilhelm Nietzsche atas hidup beragama kita yang sering menjadikan agama atau bahkan Tuhan sebagai tameng dalam menutupi kepicikan, kebodohan, dan kemalasan kita. Menggunakan agama bahkan Tuhan untuk menutupi kecenderungan kita untuk lari dari tanggung jawab sosial kita. Dalam hal yang sedemikian, barangkali tidak terlalu salah kalau Nietzsche mengatakan Allah telah mati. Tetapi sesungguhnya kitalah pembunuhnya. Kitalah yang mengusirnya dari keseharian kita. Kitalah yang ribut-ribut dengan para penggali kubur dan menguburkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Nietzsche berkata Allah telah mati. Sama halnya dengan filsuf eksistensialis lainnya, Jean-Paul Sartre juga berkata bahwa Allah tidak ada, sorga itu kosong. Mereka berdua kurang lebih mengatakan begini, dulu memang Allah pernah berbuat, dulu pernah berbicara, tapi itu dulu. Sekarang dia telah berhenti berbuat, dia telah berhenti berbicara. Saudara, sesungguhnya bukannya Tuhan telah berhenti berbuat, bukannya Tuhan telah berhenti berbicara. Salah satu roh zaman yang begitu kuat membutakan mata kita dan memekakkan telinga kita adalah budaya kerakusan. Keseharian kita dijebak oleh kerakusan. Pengejaran kenikmatan duniawi terjadi di semua lapisan wilayah dan semua lapisan kehidupan kita. Kini hampir tidak ada keseharian kita yang tanpa hura-hura. Itu terjadi bukan hanya dalam ranah politik, ekonomi, budaya, tetapi juga dalam kehidupan kita beragama. Kekerasan dan penganiayaan atas nama agama menjadi pemandangan yang umum di sekitar kita. Dan kehidupan kita bergereja pun sesungguhnya tidak luput dari itu. Kita hanya mau memuaskan dahaga beriman kita tanpa peduli dengan kesehatan masyarakat di sekitar kita. Yang penting kepuasan beriman saya terpenuhi, bahwa yang lain menderita, kita tidak terlalu peduli. Akulah yang awal dan yang akhir adalah sebuah kepedulian Allah atas kehidupan kita. Yesus Kristus menyediakan diri bagi saudara dan saya untuk sebuah kehidupan yang bermartabat dan sehat bagi kita semua. Akulah yang awal dan yang akhir menantang kita untuk meletakkan seluruh bangunan hidup kita di bawah kendali Kristus, dan hanya Dialah yang mengarahkan perjalanan hidup kita. Di tengah kesulitan yang bagaimanapun, Dia ada. Aku tidak akan meninggalkan engkau adalah janjinya kepada saudara dan saya. Sebagai demikian, maka roh-roh zaman ini yang membutakan mata kita dan memekakkan telinga kita harus kita halau dari kehidupan kita. Kita ini orang-orang yang sebenarnya ada dalam keadaan mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kasih-Nya, Allah membuat hidup kita menjadi berarti di dalam Kristus. Kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan karunia Allah. Akulah yang awal dan yang akhir adalah sebuah anugerah dan sebuah tawaran pengasihan Allah kepada saudara dan saya. Dan tawaran itu mesti direspons agar pengasihan itu memiliki makna dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah tantangan yang kini kita hadapi, dengan merebaknya virus corona, Dia tetap ada bersama kita. Tawaran pengasihannya tetap berlaku dari awal hingga akhir. Penyebaran virus corona yang begitu masif dan cepat ini mengingatkan kita betapa ringkihnya ternyata kehidupan kita. Dan olehnya, kita seharusnya menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tubuh kita yang sangat panah ini ternyata sangat rapuh. Tetapi kita harus bersyukur karena sesungguhnya Tuhan mengaruniai kita dengan sistem kekebalan tubuh. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sempurna. Ada metabolisme tubuh yang menghasilkan kekebalan tubuh. Sayangnya kita sering abai dalam memelihara dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita itu. Salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan tersebut adalah dengan mengembangkan habitus baru, pola hidup bersih dan sehat. Makan secukupnya, bergizi, jangan berlebih. Banyak bergerak, olahraga, dan sering mencuci tangan, serta tidur yang cukup. Dan jangan lupa mensyukuri anugerah Tuhan yang memberikan sinar matahari secara gratis buat kita. Tetapi sering kita abaikan. Kita malas berjemur menikmati sinar matahari. Dan yang terutama saudara-saudara, tetap tenang. Jangan panik. Sering ketakutan dan kepanikanlah yang membawa kita pada kebinasaan. Sebaliknya, ketenangan
kesabaran, dan ketabahan dalam keteduhan Kristus, Sang Alfa dan Omega, Sang yang akhir dan yang awal itu akan menyelamatkan. Peristiwa pandemi virus corona ini juga sedang menguji kepedulian kita akan kehidupan bersama. Penularan dan penyebaran virus ini terjadi lewat perjumpaan antar manusia. Sebagai persekutuan orang percaya, di satu sisi kita memang terpanggil untuk memperbanyak dan mempersering pertemuan antar manusia. Tetapi di sisi lain, kita juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menghentikan penyebaran virus ini. Dan terang inilah saya mengimbau saudara untuk mengurangi perjalanan dan pertemuan yang tidak terlalu diperlukan. Kita bersama memutus mata rantai penyebaran ini. Itulah yang dimaksud dengan pembatasan sosial, dan kita bertanggung jawab untuk mensukseskan itu. Saudara, di tengah beban berat yang sedang kita pikul bersama, saya mengajak para pelayan gereja, pendeta, diaken, penatua, dan para gembala lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya melayani umat, terutama yang membutuhkan topangan doa dan pendampingan. Tidak usah panik mendampingi umat yang terpapar penyakit, tetapi tetaplah waspada dan hati-hati. Saya juga mengundang saudara untuk mendoakan dan mendukung para dokter, perawat, dan pekerja rumah sakit. Masyarakat kita kini membutuhkan pengabdian mereka untuk menjaga kesehatan kita semua. Dengan berdiam diri di rumah sembari menjaga kesehatan, sesungguhnya kita juga sudah mendukung mereka yang sedang bekerja di rumah sakit. Saudara-saudara, dampak virus corona ini akan meluas ke aspek kehidupan lainnya, seperti perlambatan ekonomi dan lain-lain. Kesulitan pangan dan kebutuhan sehari-hari akan menjadi masalah bagi para pekerja harian. Dan bukan tidak mungkin juga terjadi PHK masif bila keadaan ini berlangsung lama dan tidak segera kita hentikan. Saya berharap sebagai orang percaya, kita semua dapat bahu-membahu agar kita semua dapat segera keluar dari masalah pelik ini. Di sini pentingnya kita saling peduli dan saling berbagi. Peristiwa pandemi virus corona merupakan ujian bagi bangsa kita. Sejauh mana rasa kepedulian kita akan kehidupan bersama dapat kita wujudkan. Di dalam Kristus yang awal dan yang akhir, Sang Alfa dan Omega itu, ada yang lebih kuat daripada virus corona. Itulah kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan ini memampukan kita untuk peduli dengan sesama, memupuk kesetiakawanan dengan mereka yang menjerit dan terluka. Tuhan sendiri yang berfirman, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Dan sebagai orang beriman, orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, pertolongan Tuhan itu menggerakkan kita untuk menolong sesama, terutama mereka yang tidak seberuntung kita. Akhirnya saudara, saya mengajak saudara untuk menularkan cinta kasih, menularkan kepedulian pada sesama, pun melalui peristiwa yang memprihatinkan saat ini. Tuhan beserta saudara.